Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Yang artinya sebentar lagi Idul Fitri akan datang kepada kita. Dan salah satu yang menjadi kebiasaan di masyarakat kita ketika Idul Fitri tiba adalah kebiasaan bersilaturahmi, berkunjung kepada kerabat-kerabat terdekat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya silaturahmi adalah tali persahabatan dalam kurung persaudaraan. Sedangkan di dalam istilah agama kita, yang dimaksud dengan silaturahim adalah khusus bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah. Hubungan kita dengan ibu, hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan paman, bibi, adik, kakak. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Sedangkan hubungan kita dengan sahabat, hubungan kita dengan tetangga, dan hubungan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita bisa disebut dengan ukhuwah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya silaturahmi, begitu besarnya keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di banyak sabda beliau. Salah satu sabda beliau adalah la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dijelaskan bahwasanya maksud dari tidak akan masuk surga di sini adalah orang-orang yang memutus tali silaturahmi, maka perbuatan tersebut akan menghalanginya untuk masuk ke dalam surga, karena sebelumnya ia harus masuk dulu ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena tentu saja dosa memutus hubungan tali silaturahmi ini tidak seperti dosa syirik yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman, yang mengaku percaya kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahminya. Jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mensyaratkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengaku percaya kepada hari akhir, untuk menyambung tali silaturahmi. Selain itu, di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim wa ana akhadtuhu min ismi faman wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu batattuhu." Aku adalah Zat yang Maha Pengasih, dan aku yang menciptakan hubungan silaturahim, dan aku mengambilnya dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung dirinya. Aku akan memudahkan urusannya. Dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutus dirinya. Aku akan mengabaikannya. Aku tidak akan peduli padanya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
begitu pentingnya silaturahmi sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya rahim, silah rahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tidak ada dosa yang lebih berhak disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun dosa yang disiapkan baginya di akhirat kecuali dua. Yang pertama al-baghi, kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim. Yang pertama orang-orang yang melampaui batas, al-baghi, orang-orang yang zalim. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sebenarnya orang yang menyambung tali silaturahmi? Siapa sebenarnya wasilur rahim? Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya begitu banyak kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasilu alladhi idza qata'at rahimuh wasalaha." Yang dimaksud dengan seseorang yang menyambung tali silaturahmi bukanlah orang yang memberikan balasan serupa, balasan semisal dari apa yang orang berikan padanya. Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah yang apabila saudaranya memutuskan hubungan tali silaturahmi dengannya, namun ia tetap berusaha menyambungnya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan wasilur rahim. Orang yang menyambung tali silaturahmi yang dijanjikan begitu banyak kemuliaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang apabila saudaranya mencoba memutuskan tali silaturahmi dengannya, berbuat tidak baik kepada dirinya, namun ia justru balas dengan kebaikan dalam rangka mempertahankan tali silaturahmi dengan keluarganya tersebut. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saudaraku memutuskan tali silaturahmi denganku. Aku berulang kali mendatanginya, berusaha menyambung kembali tali silaturahmi tersebut, namun ia mengabaikanku." Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus lakukan hal tersebut, jangan berhenti. Sesungguhnya engkau sedang memberinya makan bara api, sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mencucurkan rahmat padamu. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, motivasi bagi kita untuk senantiasa menjaga hubungan tali silaturahmi meskipun orang yang kita coba bangun hubungan silaturahmi dengannya menolak, mengabaikan kita. Terus kita coba. Dan pelajaran yang kedua adalah apabila ada orang yang mencoba menghubungkan tali silaturahmi dengan kita, jangan pernah kita tolak. Jangan pernah kita tolak, jangan pernah kita abaikan. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang-orang yang paling berhak kita jalin hubungan silaturahmi dengan mereka? Tentu saja tidak lain adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuliakan seorang ibu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibu 3 kali sebelum akhirnya menyebutkan ayah. Tentu saja karena kemuliaan-kemuliaan yang ada pada seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian melahirkan kita. Kemudian menyusui kita selama 2 tahun.
sebelum akhirnya mendidik kita bersama ayah. Oleh karena itu, seorang ibu dan seorang ayah merupakan orang-orang yang paling berhak, yang paling pantas kita jaga hubungan silaturahmi dengan mereka. Karena selain kita memiliki kewajiban untuk menjalin silaturahmi dengan mereka, kita juga memiliki kewajiban yang disebut dengan albir, terutama kepada ibu. Albir, birrul walidain, berbakti. Di dalam sebuah maqal disebutkan bahwasanya albir huwa an taj'ala nafsaka khidha'an tahta qadamai ummik. Yang dimaksud dengan bakti adalah ketika engkau menjadikan dirimu sebagai alas kaki di bawah telapak kaki ibumu. Disebutkan di dalam maqal yang lain bahwasanya man 'asha khadiman tahta qadamai ummik 'asha sayyidan fauqa ru'usi qaumi. Barang siapa yang hidup mengabdikan diri di bawah kedua telapak kaki ibunya, maka niscaya ia akan hidup mulia, hidup sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang lebih berhak, tidak ada lagi yang lebih pantas kita sambung tali silaturahmi kita kepada mereka, melainkan kedua orang tua, ibu dan ayah kita. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini kita semua sedang menghadapi situasi yang bisa saja menjadi penghalang bagi kita untuk langsung mendatangi kedua orang tua kita untuk bersilaturahmi, langsung bertatap muka dengan mereka. Karena dalam kondisi ini kita bisa saja tidak mampu dan tidak bisa untuk mendatangi mereka. Dan justru mungkin kita berusaha untuk tidak mendatangi mereka karena takut mudarat yang kita bawa lebih besar daripada manfaatnya. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan mereka? Rasulullah SAW bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Di dalam riwayat lain disebutkan sillu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahmi kalian meskipun hanya dengan mengucapkan sebuah salam. Alhamdulillah, pada saat ini kita memiliki banyak perangkat, banyak fasilitas yang memungkinkan kita untuk mengucapkan salam dari jauh. Berupa pesan. Kita juga bisa mengucapkan berupa suara, atau bahkan kita bisa mengucapkan salam sambil menatap wajah mereka. Maka lakukan semua itu. Jangan sampai keadaan ini menjadi penghalang kita untuk bersilaturahmi dengan mereka, untuk menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Di dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, ma la yudraku kulluh fala yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita mampu. Telepon mereka, hubungi mereka, sampaikan permohonan maaf kita, minta ridho mereka, kirim mereka hadiah. Dan insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mencatat kita sebagai wasilur rahim, sebagai orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, sebagai orang-orang yang mendapatkan janji Allah dan Rasul-Nya berupa kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.